إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Oke saudaraku, singkat cerita begini ya. Ada Presiden Turki yang pertama, siapa namanya? Mustafa Kemal, Akmal atau Kamal? Mustafa Kemal Atatürk. Itu adalah presiden pertama Turki yang sangat zalim, sangat sekuler, sangat otoriter, dan sangat memerangi Islam, sangat membenci Islam. Hampir mirip sama Zainuddin Najiro itu. Mirip-mirip lah. Ya, sama Mukidi itu. Sama Dilan lah, mirip-mirip. Ya, suara adzan dipermasalahkan sama Mustafa Kemal ini. Jilbab dipermasalahkan. Syariat Islam dipermasalahkan. Hampir mirip pokoknya ini, umat Islam difitnah-fitnah, dibentur-benturkan. Libur hari Jumat diganti hari Ahad. Itu peristiwa presiden pertama di Turki, baca sejarahnya. Intinya begitu, teramat dolim. Berapa ulama dibunuh, berapa ulama dipenjara, ya dicarikan pasal-pasal. Oke, saya nggak akan bahas kedolimannya. Intinya presiden Turki yang pertama ini sekuler, tokoh sekuler dunia. Saya akan bahas proses kematiannya saja. Kalau masalah kedolimannya terlalu panjang. Intinya orang ini matinya susah. Sakaratul mautnya berat sekali. Hidupnya susah, matinya susah. Mati pun nyusahkan orang. Ya, tiba-tiba gatal seluruh tubuhnya. Gak kuat digaruk-garuk, akhirnya berdarah-darah. Ya, tiba-tiba menjerit kepanasan. Tiba-tiba gak kuat tinggal di istananya, saking panasnya. Itu namanya nazak, sakaratul maut. Tiba-tiba dia minta dibawa ke laut dengan kapalnya, minta bawa ke tengah laut, karena di tengah laut baru dia merasa dingin. Ternyata enggak, di tengah laut pun terus histeris, histeris terus sampai membusuk, bahkan sampai koma. Beberapa sejarah menulis itu berapa? Koma berkepanjangan. Intinya matinya sangat susah. Oke, saya potong ya ceritanya ya. Akhirnya jenazahnya presiden Turki yang pertama ini tidak disolatkan, tidak dimandikan, ya, bahkan tidak dikuburkan. Kenapa? Karena bumi menolak jenazah ini. Buminya menolak, sampai sekarang belum dikuburkan. Hanya dijepit di antara batu-batu gitu. Sampai sekarang. Saya pernah ke Madura. Dari Surabaya ke Kalianget, dari Kalianget Sumeneb itu nyebrang lagi sekitar 1 hari 1 malam. Di situ ada pulau-pulau kecil, Pulau Sakala, Sapengkur, Sapudi, macam-macam. Ada satu pulau di situ terjadi, saudaraku, ada orang mati hangus di tepi pantai begini matinya ini, hangus, tidak bisa dimandikan. Ini kalau diginikan balik gini lagi, terus akhirnya sampai diikat. Berbagai macam cara dilakukan. Nah, ketika di rumah duka, ketika mau dibawa keluar menuju musola, tiba-tiba angin, puting beliung, petir menyambar-nyambar, tidak mengizinkan untuk dibawa keluar. Masuk lagi, begitu masuk reda, keluar lagi, datang lagi puting beliungnya, datang lagi petirnya. Ada lagi di mana itu ya, di Sukabumi atau di Bogor itu terjadi, jenazah tidak mau dikebumikan, kerandanya bisa masuk, begitu mau keluar nggak cukup pintunya. Berbagai macam cara itu, aneh ini keranda ini, masuk bisa kok keluar nggak bisa. Entah kerandanya yang membengkak atau pintunya menyempit, wallahu a'lam bishawab, dimensinya lain, nggak bisa ditembus dengan mata ini, syariat nggak bisa. Cari sejarah betapa banyak orang-orang yang matinya mengenaskan, tidak mau disolatkan, bahkan nggak mau dikebumikan.
Bahkan beberapa tahun yang lalu ada salah satu Allahumma firlahu, kita nggak boleh buka aibnya, tapi ini sekedar ibroh, nggak usah disebut namanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Kalau nggak salah dari Partai Demokrat, salah satu caleg mati dalam status posisi tersangka sebagai koruptor, sebagai korupsi. Rumahnya seperti istana. Begitu mau dikubur, pas prosesi penguburannya itu angin puting beliung memporak-porandakan prosesi pemakamannya. Cari di YouTube masih ada jejaknya itu. Kursinya berhambur-hambur kemana-mana. Kayaknya sebentar lagi akan ada ini salah satu rezim ini matinya mengenaskan kayak itu nanti. Ya, karena teramat dolimnya. Dolim ya, umat diadu domba macam-macam. Oke, itu dari segi duniawinya. Sekarang kita akan bahas sedikit dari alam barzahnya. Jadi saudaraku, ketika mayat dibawa ke kuburan, saya urut dulu ya pelan-pelan ya. Ketika orang mati itu kan biasanya gini, terus tiba-tiba tersenyum, tiba-tiba peluhnya, kenapa keningnya tuh penuh dengan air keringat, mandi keringat, matanya berurai air mata, berlinang air mata, bibirnya kering. Itu berarti matinya husnul khotimah. Sudah kelihatan Raudhatul min Riyadhil Jannah itu. Tapi ada orang yang matinya susah, sampai mencakar-cakar tubuhnya sampai auratnya terbuka semua. Bentur-benturkan kepalanya ke tembok karena nggak kuat tahan azabnya itu. Susah matinya. Sakaratul mautnya tuh sampai 3 hari, 4 hari, 1 minggu nggak mati-mati. Oke, saya potong ceritanya. Ada yang tiba-tiba merem sendiri, ada tiba-tiba terpejam sendiri. Masya Allah. Mudah-mudahan antum semua besok matinya mejam sendiri matanya ya. Nggak usah diginikan. Karena ada mayat melotot matanya Pak. Diginikan nggak mau, tetap melotot. Akhirnya dipakai isolasi. Itu pun nggak mau isolasinya, lepas. Akhirnya dipakai kacamata hitam. Ada terjadi seperti itu. Terus kemudian dimandikan. Semoga mayatnya antum semua besok mau dimandikan. Karena ada jenazah tidak mau dimandikan. Begitu disiram air, melupas kulitnya, mengeluarkan ulat. Tidak mau dimandikan pokoknya, tidak mengizinkan karena begitu disentuh air, ada yang melupas, ada yang melepuh. Begitu kena air begitu. Astagfirullah. Nanti kita bahas kenapa ini orang matinya seperti itu. Nah mudah-mudahan Anda semua besok matinya mau dimandikan mayatnya. Gitu. Sudah jadi mayat masih ngerepotin orang kan. Sudah jadi jenazah masih nyusahkan yang hidup. Nah, udzubillah min dzalik. Setelah dimandikan terus dikafani. Ya, dikafani baru disolatkan. Ya Allah, mudah-mudahan antum semua besok mayatnya mau disolatkan. Karena banyak jenazah yang tidak mau disolatkan. Salah satunya Presiden Turki yang pertama itu, yang kedua yang di Madura tadi, yang ketiga, yang banyak sekali, yang selanjutnya sebentar lagi ada nanti di rezim ini. Tidak tahu yang mana, tunggu aja. Kenapa tidak mau? Orang mau mensolati, tapi alam tidak nerima gitu loh. Gitu, aneh, macam-macam gejalanya. Oke, setelah disolatin, dinaikkan keranda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalau di Jawa begitu, di sini sama. Sambil tahlil begitu. Syukurlah ya. Mudah-mudahan kerandamu besok mau dibawa ke kuburan. Ya, banyak di Jawa juga sering terjadi. Dibawa itu berat sekali kerandanya, tidak ada orang yang bisa ngangkat. Begitu mau diangkat, kerandanya itu mutar gitu. Jadi yang bawa itu sampai terpental-pental, sampai kelempar-lempar. Ada orang seperti itu tuh ada, saudara. Ada. Itu orang yang betul-betul musyrik, astagfirullah, syirik, murtad, dosa-dosa besar. Kita bahas sebentar lagi, kita percepat ini. Oke, la ilaha illallah sampai masuk ke kuburan. Begitu masuk di kuburan, baru dimasukkan ke liang lahat, betul ya? Dihadapkan ke kiblat. Bersyukurlah Anda, tak doakan mudah-mudahan besok jenazahmu mau dihadapkan kiblat. Karena ada jenazah tidak mau dihadapkan kiblat, selalu jatuh.
lalu jatuh. Walaupun dipegang itu tetap gini yang megang, nggak mau dihadapkan kiblat. Seolah-olah ada dorongan energi dari arah kiblat itu yang menolak dia. Itu di liang lahatnya itu. Itulah tanda-tanda kalau orang ini seumur hidup tidak pernah menghadap kiblat. Pernah tapi pencitraan. Pernah tapi dibuat sinetron. Ada itu di negara Tabrata sana. Nah, setelah itu diadzani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah ya. Itu sebenarnya jenazah itu teriak kalau ada dengar. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Istriku, anakku. Jadi dia lihat itu istrinya di tebing, di bibir kuburan. Istriku, anakku, orang-orang jangan kuburkan aku belum mati. Aku belum mau mati, angkat aku. Anda pernah nggak ngalami tidur? Kalau orang Jawa bilang ditindih itu apa itu? Tidur tapi kayak ada nindih kita itu loh. Nah, seperti itu kondisinya. Dia dengar, dia melihat tapi dia nggak berdaya. Anda bisa menembus itu kalau Anda satu resonansi dengan dia, satu gelombang. Istriku, Masya Allah. Sementara istrinya di bibir kuburan itu sambil nangis pakai kacamata hitam. Tapi diam-diam rupanya lirik-lirik, mana gantinya papanya ini. Belum selesai masa iddah sudah cari gantinya rupanya. Itu tanda-tanda kalau suaminya penuh fitnah, nggak berkah rumah tangganya, nggak berkah kasih sayang suami istrinya. Oke, saya potong ceritanya. Diadanin, baru apa namanya Pak? Sirap. Begini tuh, sama ya. Baru setelah itu diuruk tanah, bruk. Itu ndak mati saudaraku, ya Masya Allah. Itu hanya pindah dimensi, pindah alam. Karena alam barzah, alam ruh, akhirat, Allah itu ndak butuh material seperti ini. Nggak butuh. Dia nggak butuh, ada sendiri tuh marifatnya tuh, dimensinya ada sendiri. Oke. Terus baru ditancapin sebelum ditancapin batu nisan, baru dibacakan talqin. Talqin itu kalau diharfiahkan secara dialektika itu sebenarnya menuntun mayat. Mayat, sebentar lagi kami akan pulang. Kamu tenang saja di situ. Sebentar lagi akan ada tamu. Apapun pertanyaannya jawab. Kalau ditanya marabuka, jawab Allahu Rabbi. Kalau dijawab wa madinuka, jawab Islami dina. Itu menuntun ya detik-detik terakhir itu mayat. Itu denger itu. Ya kalau nggak percaya tunggu sebentar lagi. Itu dengar dia di sana. Nah, baru yang melayat pulang. Ini sahih hadisnya. Dapat 7 langkah, suara langkah yang melayat itu si jenazah masih bisa dengar itu suara sandalnya. Nah, dalam sayup-sayup tiba-tiba datang satu malaikat. Siapa namanya? Belum Munkar Nakir nanti. Sebelum Munkar Nakir datang itu ada satu malaikat. Ini yang jarang dibahas ini. Namanya malaikat Ruman. Coba nanti dilihat itu di Al-Quran ada itu ya. Malaikat Ruman ini datang bahasa sini, di-prepare. Jenazah, duduk. Sebentar lagi ada malaikat Munkar dan Nakir akan menemuimu dalam bentuk sesuai amalmu. Duduk, catat amalmu, siapkan amalmu. Pakai apa nyatatnya? Saya nggak punya buku. Pakai kain kafanmu. Tintanya pakai apa? Pakai lidahmu, pakai kukumu. Silakan dicatat. Yaitu nanti di sana dengan dimensi yang cepat ya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Itu As-Sajdah ayat 5. Itu kalau sholat subuh hari Jumat biasanya dibaca surat itu langsung ada sujud tilawah itu, sujud sajadah itu. Semua urusan akan kembali kepadaku kata Allah, yang durasi waktunya 1000 hari di dunia sama dengan 24 jam di hadapanku. Ini pahami dulu saudaraku, perbedaan durasi waktu antara dunia dengan akhirat. Kalau ada orang di dunia umurnya 1000 tahun,
di akhirat cuma 24 jam. Kalau ada orang di dunia umurnya 500 tahun, di akhirat ternyata cuma 12 jam. Kalau ada orang di dunia hidupnya 250 tahun, di akhirat 6 jam. Kalau di dunia ada orang umurnya 125 tahun, di akhirat. Oke, sekarang kita ambil contoh. Berapa tadi? 125 ya. Dibagi 2 lagi ya, berapa? Kalau kita ambil seperti Rasulullah lah, standar 63 tahun, itu di akhirat cuma 1 jam setengah. Jadi yang sudah umur 40 ke atas ini tinggal berapa menit ini antum ini? Tinggal berapa detik durasinya akhirat itu? Itulah perbedaan dimensi akhirat dengan dunia. Makanya nulis amal di alam barzah itu jangan diukur pakai jam dunia, nggak sama. Gus, coba kasih analogi yang masuk di akal Gus, supaya bisa. Oke, gini, tak kasih analogi yang paling logis. Saya sama Dr. Irvianda, perhatikan. Saya sama Dr. Irvianda berdiri di sini di Padang. Saya mau ke Mekah naik pesawat. Dr. Irvianda ke Mekah juga tapi jalan kaki. Selisih berapa kira-kira? Gak usah terlalu Mekah, terlalu jauh. Padang Jakarta aja lah, berapa? Kalau naik pesawat berapa? Padang Jakarta. Oke, saya naik pesawat, Ustadz Irvianda jalan. Ada selisih enggak? Selisih. Saya 1 jam nyampe, beliau 1 bulan belum tentu nyampe. Jalan kaki, itu loh caranya melihat. Sebelum tentu nyampe sudah capek, kaki pecah-pecah, macam-macam rintangannya. Nah begitu. Ada orang yang memori pikirannya tuh sekelas Nokia 3310 ada, lemot, Telmi. Tapi ada orang yang genius sampai Samsung Galaxy Tab juga ada. Beda cara berpikirnya sudah, kecepatannya beda. Nah, sampai di sini bisa ya. Qadimuni. Itu kalau yang mati baik. Hei orang-orang yang bertakziah, kenapa lama sekali kau mandikan aku ini? Cepat mandikan aku, cepat kuburkan aku. Aku sudah nggak betah di sini. Rupanya jenazah ini minta segera dikubur. Qadimuni, segerakan. Karena ternyata kuburannya sudah kelihatan itu dari rumah dukanya itu. Raudhatul min riyadil jannah. Pilarnya sudah menembus langit itu, istananya sudah kelihatan dari kuburnya itu. Jadi dia nggak betah dia di rumah. Cepat antarkan aku ke sana. Terus sudah kelihatan dayang-dayang, kelihatan permaisuri, kelihatan bidadari. Terus ada kanan kiri malaikat berjajar sepanjang rute yang akan dilewati itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya kan ada anjuran segera disegerakan kalau ada jenazah itu. Orangnya baik, soleh dari bunuh-bunuh. Cabut pelan-pelan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu pun sakitnya seperti kayu berduri itu. Kayu yang ada duri-durinya itu apa namanya? Itu seperti ditusukkan dari lubang tuburmu tembus ke otakmu itu, rasa sakitnya itu. Itu matinya orang yang baik itu, seperti itu. Apalagi kalau matinya orang yang tidak baik. Kalau Anda kesilet atau kemana-mana, lidahmu masih bisa aduh. Itu karena sesakit apapun nggak sampai membunuh semua saraf, tapi begitu nazak lidahmu pun nggak akan sanggup bersuara. Sakitnya sampai ke situ sudah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Itu malaikat, ayo jiwa yang tenang, ayo pulang, ayo. Itu ditunggu sama Allah, ayo. Gitu kalau yang mati baik. Ada beberapa keterangan juga mengatakan sudah ada satu malaikat di sebelahnya yang siap-siap dengan kain putih. Jadi begitu ruhnya kena langsung dibungkus dengan kain putih itu. Nah kain putih itu terbuat dari
senyawa surat Al-Fatihah yang Anda baca dalam sholat itu. Anda baca Al-Fatihah itu besok dia kain pembungkus ruhmu itu dari itu. Kalau ini dari kapas. Nah besok membungkus kemuliaan ruhmu itu dari Al-Fatihah itu. Makanya kalau orang tidak sholat, tidak baca Al-Fatihah, dia nggak punya kemuliaan, tidak punya aura, tidak punya nur. Saudaraku, kembali ke alam barzah tadi. Setelah dibacakan talqin, pulang, datang malaikat rumah. Oke, siap, duduk, prepare. Baru malaikat rumah meninggalkan, datanglah mungkar nakir itu. Dalam bentuk apa? Tergantung amalmu. Kalau amalmu baik, subhanallah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Bahkan yang jawab bukan dirimu, tapi amalan-amalan ibadahmu yang jawab. Tapi kalau yang mati su'ul khotimah gimana kira-kira? Marbuka! Itu ya. Marbuka! Mau jawab Allah tidak bisa. Padahal KTP-nya Islam. KTP-nya Islam. Kenapa kok nggak bisa? Karena sholatnya cuma menipu. Sholatnya cuma pencitraan. Sholatnya cuma kalau ada wartawan. Tidak bisa baca Arab, maksa jadi imam. Marbuka. Tidak bisa. Tunggu aja nanti. Gak lama. Wa matinuka, apa agamamu? Dahlia. Gak bisa. Nah, azab turun. Dong, dong. Dari situ azab sudah mulai diturunkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Itu dalilnya. Akan tiba satu masa di mana mulut gak bisa bicara. Itu dalilnya. Yang bicara tanganmu, kakimu, anggota tubuhmu. Dalam azab itu tiba-tiba dia protes, Pak. Malaikat, tolong jangan azab saya tidak kuat. Kan saya dulu pernah haji, pernah umroh, mana pahalanya? Oh gitu dia, protes. Oh kamu mau tanya pahala hajimu? Nih, dibuka catatannya. Uang yang kamu pakai umroh atau haji, uang korupsi. Dan kamu kesana niatnya pencitraan, bukan ibadah. Nih, bang, dilemparkan ke wajahnya pahala hajinya. Ya sudah, kalau gitu pahala puasaku mana? Aku juga puasa. Oh puasa, buka pahalanya. Nih pahalamu. Yang puasa cuman perutmu tapi mulutmu tidak. Mulutmu selalu menghancurkan nama baik orang, menyakiti orang. Nih, bahkan kamu ditanyai sama Metro TV tentang puasa, kamu gak bisa jawab. Nah gitu. Kenapa tertawa, Ustaz? Ada orang puasa ditanya sama Metro TV, bagaimana Pak mananya puasa? Nganu. Ya, ndak makan, ndak minum. Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Masa kita rela dibawa komando orang seperti itu ya? Oke, saya percepat. Puasa ditolak. Nah, saya percepat. Nah, dalam azab yang bertubi-tubi itu, malaikatnya tiba-tiba ngasih gini. Hei mayat, sebenarnya kamu punya beberapa harapan. Ya, kan ada itu hadis kalau mayat, kalau ada orang mati putus semua amal kecuali 3 itu ya. Sebenarnya kamu masih punya harapan. Tuh, doa dari anak-anakmu yang soleh. Tapi sayang, kuburanmu masih basah. Tanah kuburanmu masih basah. Kembangnya masih merekah. Namamu di batu nisan masih cerah. Tapi lihat itu, sekarang anakmu sudah bertengkar sesama saudara, rebutan warisan. Ternyata di dunia anaknya sudah berantem rebutan warisan. Sibuk bagi-bagi warisan. Fitnah Pak. Anaknya semuanya dokter, cuma semuanya jadi fitnah. Begitu anaknya, bapaknya mati, yang sibuk cuma bagi-bagi warisan. Sudah nggak pikir ngirim doa, mikir bagaimana nggak ada.
Sayang tuh anakmu itu. Yang satu jadi narkoba, yang satu jadi sekuler, yang satu jadi Syiah, yang satu liberal. Wah, diungkap sama lihat. Gak tahu malu anakmu. Ya karena memang gak berkah hidupnya. Selama hidup menipu orang terus, mengadu domba orang terus, bohongi orang terus. Kurang lebih seperti itu Pak, diazab sampai kiamat tiba nanti itu. Anda mudah-mudahan dihindarkan dari azab ya. Insya Allah. Saudaraku sudah 9:30.